Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita mengunjungi suatu perkampungan yang ada di lereng gunung di dalam hutan. Kampung ini cukup unik bila kita kunjungi karena ada sesuatu hal yang mungkin bikin kalian penasaran. Satu hal tersebut merupakan penduduk kampung ini memang semuanya rata-rata ialah janda. Bagi kalian para penonton yang sudah pernah mengunjungi kampung ini pasti mengatakan bahwa nama kampung ini kampung kekurangan laki-laki, karena semua penduduk kampung ini didominasi embake yang ayu kinclong moblong. Lokasi kampung ini memang tersembunyi dan berada di dalam hutan di lereng gunung berapi. Jadi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya kampung ini yang rata-rata penduduknya ialah embake janda, sehingga membuat rasa penasaran kami semakin besar. Mungkin dari kalian para penonton video ini juga penasaran tentang adanya kampung yang dihuni embake janda. Kok bisa-bisanya mbak-mbak ini jadi janda? Umumnya mbak-mbak cantik yang berstatus janda biasanya pergi ke luar kota untuk mencari nafkah guna buat anak-anak mereka. Namun malah ini sebaliknya, mbak-mbak janda ini malah tinggal di dalam hutan. Meskipun tinggal di kampung di dalam hutan yang jauh dari pusat keramaian, namun mbak-mbak ini menurut informasi yang kami dapat, mbak-mbak ini juga bekerja di area hutan, yang mana biasanya mbak-mbak ini harus melek atau begadang saat jam 2 dini hari hingga jam 8 pagi hari. Mereka bekerja untuk menyadap getah karet yang ada di sekitaran rumah ataupun kampung mereka. Tak hanya itu saja, mbak-mbak janda ini pun juga bekerja merumput atau ngarit mencari rumput buat pakan ternak mereka. Selain itu juga mbak-mbak janda ini juga beternak ayam serta beternak madu liar. Tak hanya di bidang pertanian saja, namun mbak-mbak janda ini pun juga berkebun atau menanam buah-buahan yang ada di sekitaran halaman mereka. Mereka pun juga memanfaatkan lahan-lahan kosong buat ditanami pohon-pohon buah-buahan yang bisa dijual kepada pasar. Umumnya penduduk kampung mbak janda ini di daerah sini itu kebanyakan merantau ke luar negeri. Namun ada beberapa orang yang lebih memilih tinggal di hutan. Yang inilah yang bikin kami penasaran. Kalau masalah ekonomi yang membuat mbak-mbak penduduk kampung ini menjadi janda, kayaknya tidak mungkin ya. Karena kalau bidang ekonomi biasanya langsung merantau ke luar negeri. Namun ini sebaliknya. Ada apa ya? Apakah mereka hanya ingin menenangkan diri karena merasa trauma ataupun depresi karena
keluarganya hancur berantakan. Apakah mungkin mereka berlari untuk menghindari dari kejaran mbak-mbak Mekar, mbak-mbak Syariah, mbak-mbak NBK, ataupun abang-abang pelecit serta abang-abang titil, sehingga mereka bersembunyi di dalam hutan yang jauh dari pusat keramaian? Nah, setelah kita melewati jalan aspal yang menghubungkan desa ke desa, akhirnya kita memilih ke jalan yang mana jalan ini memasuki perkebunan hutan karet dan bisa menuju ke kampung embake-embake para janda. Bagi kalian para penonton yang ingin mengunjungi juga di kampung para janda ini, silakan ikuti perjalanan kami agar kalian tidak tersesat saat memasuki kawasan hutan ini, karena di dalam hutan ini penuh percabangan. Namun jika kalian masih bingung, maka ajaklah warga atau penduduk yang jauh dari kampung ini. Namun biasanya penduduk tersebut sering melewati jalan ini guna mencari pakan ternak mereka alias ngarit. Kami sarankan juga bila kalian mengunjungi kampung para janda ini, datanglah saat siang hari saja. Jika malam maka kalian akan gelap gulita, karena di sepanjang perjalanan ini tak ada penerangan jalan umum. Coba kalian bayangkan para mbak-mbak janda ini kalau membeli kebutuhan bahan pokok, maka mereka harus melewati jalan ini yang jaraknya puluhan kilometer untuk menuju ke pusat perbelanjaan atau yang kita kenal dengan pasar. Bahkan bila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, semisal sedang sakit, maka mbak-mbak para janda ini pun juga harus pergi ke pusat kesehatan atau puskesmas, klinik maupun rumah sakit yang jaraknya sama-sama jauh. Mungkin di benak hati kecil kalian dan di pikiran kalian, kemanakah anak-anak para mbake-mbake janda ini bersekolah? Maka menurut informasi yang kami dapat, mbake-mbake para janda ini tidak mengajak anak-anak mereka. Anak-anak mereka dititipkan ke orang tua mbak-mbak tersebut. Jadi para mbake yang ayu kinclong moblong-moblong tur janda ini membawa seorang diri untuk tinggal di kampung para janda dan memang betul-betul berniatan mencari pekerjaan. Namun kita harus bersyukur karena mbak-mbak ini tak terjerumus di dalam lembah hitam. Pasti kalian tahu kan yang kami maksud di dalam lembah hitam? Maklum saja di zaman modern ini persaingan kecantikan serta kekayaan sering terjadi, sehingga mbak-mbak cantik ini bahkan kadang rela terjun di dalam lembah hitam. Namun untungnya mbak-mbak ini lebih memilih di dalam hutan sini dan bekerja secara halal. Bagi kalian para jejaka bujang lapuk, duda tersakiti maupun para jombloan yang ingin mendapatkan
pasangan dari seorang janda, silakan datang ke kampung para janda yang berada di dalam hutan kawasan gunung berapi. Nah, setelah kita melewati kawasan hutan karet, maka kali ini kita melewati jalan yang berkerikil, berpasir dan penuh batuan. Jadi harap waspada dan hati-hati apabila kalian melewati jalan ini. Khawatirnya kalian tergelincir jatuh. Sebenarnya jalan ini bukan jalan untuk kendaraan ya, melainkan jalan dari jalur lahar gunung berapi atau lahar dingin yang biasanya datang secara tiba-tiba saat musim penghujan. Kami sarankan lagi, apabila kalian mengunjungi kampung para janda ini, datanglah sebelum hujan maupun sesudah hujan, karena biasanya di daerah sini sering terjadi banjir lahar dingin. Khawatirnya kalian terjebak di area sini dan terbawa arus menuju ke sungai besar. Apabila sudah sering hujan deras yang cukup lebat, maka penduduk kampung yang dari kalangan para janda Mbak Cantik, Ayu Kinclong, Moblong ini benar-benar terisolir karena tak bisa keluar dari kampung mereka. Meskipun terisolir, namun untuk kebutuhan makanan mereka terpenuhi karena banyak hewan-hewan ternak yang mereka pelihara, sekaligus tandon-tandon beras juga ada dan tersedia. Biasanya hanya dalam kurun waktu selama seminggu. Setelah itu maka banjir pun sudah selesai, jadi mereka bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan untuk menambah kebutuhan pokok mereka kembali lagi ke pasar. Namun yang biasanya agak lama yaitu jaringan instalasi listrik, karena meski berada di tengah hutan perkampungan mereka yang dihuni, namun masih ada listrik yang tertanam di dalam tanah. Jaringan kabel bawah tanah itulah yang sering terputus akibat gerusan-gerusan dari aliran lahar dingin dari gunung berapi saat musim penghujan. Tak hanya itu saja, namun biasanya pula di daerah sini pun banyak sekali ular-ular besar maupun kecil bahkan keluar dari sarangnya, terutama banyak sekali ular-ular jenis piton maupun ular berbisa. Nah, setelah perjalanan panjang serta melelahkan bahkan penuh rintangan, akhirnya kita sudah sampai di kampung yang kita maksud tadi ya. Kampung ini memang betul-betul berada di dalam hutan di lereng gunung berapi. Kampung ini hanya terdiri dari 3 kapel atau yang siap huni 6 kakak, namun saat ini tinggallah 3 kakak, yang lainnya sudah pindah ke bawah berbaur sama masyarakat desa yang penuh penduduknya.
Coba kalian perhatikan suasana di area kampung ini, tampak sepi sekali dan hanyalah terdengar suara-suara hewan ternak mereka. Dan oleh karena itu kita pun menjadi penasaran, ingin bertanya-tanya sama penduduk kampung ini. Namun dari luar ini pun belum tampak batang hidungnya dari penduduk kampung ini. Dari sini sudah tampak kepulan-kepulan asap putih di belakang rumah penduduk kampung ini. Biasanya dan bisa jadi disitulah ada orang atau penghuni kampung ini yang sedang membakar sampah ataupun masak. Perlahan-lahan langkah kami mengarah menuju bagian belakang. Kemungkinan ada penduduk kampung yang sedang bersih-bersih area kandang. Seperti tampak di depan sana ada orang membakar sisa-sisa daun dari pakan ternak mereka, atau yang kita kenal biasanya disebut diangan. Sesaat kemudian kami mendengar suara-suara dari penduduk kampung ini. Akhirnya kami mendatangi dan bertanya-tanya. Nuwun. Pak. Halo. Badhe tanglet. Niki kampung napa, Pak? Napa Sumber. Niku pirang kakak mriki? Tigang kakak. Tigang kapel, Nggih. tiga kakak. Kampung napa niku? Napa Sumber. Terpencil nggih, Pak nggih. Lek paling terpencil nggih sak sing nggih riko. Niki nggih termasuk terpencil namun tiga niki sak iki. Oh, nggih. Mriki niku tebe kali peken apa, Pak? Ya tebe. Tebe nggih pirang kilo? Sekitaran lek teng Karang Binaya sekitar teng 17 kilo. 17 kilo. Nggih. Lek teng Pari sekitar kali dosoan. Lho, Sing ngriki lho nggih. Nek kaya pusat pendidikan, sekolahan. Pusat pendidikan nggih sekitar lek sing ngriki lek nggih sekitaran kali kiloan, tapi sing sekolah niku mboten enten lari ngriki. Mboten lari alit ngriki. Nggih, nggih. Nek pusat kesehatan, puskesmas. Pusat kesehatan kegiatan 7 kilo. Lho, tebing ya, Pak nggih. Nggih, ketemu puncung rika. Lho. Tapi bidan wonten teng Yani ngriki wonten daerah desa. Oh, nek bidan nek wonten nggih. Cuma koyo sakit-sakit nggih dokter umum. Nggih wonten nggih. Pun enten nggih. Wonten nggih. Cuma jarake pinten? Jarake teng iki kali kiloan. Radosane sing mboten penak nggih. Radosan kebunan soalnya. Niki napa, Pak? Lamtoro. Oh, lamtoro. Damel pakan nggih, Pak nggih. Nggih, pakan kambing. Nggih. Pun mantan listrik ngono, Pak. Sampun masuk PLN. PLN pun masuk nggih. Oh, perusahaan tapi yang niki. Oh, saking perusahaan. Saking perusahaan nggih. Berarti rumah dinas masalah. Oh, nggih, nggih. Berarti mboten kaya ten pundi? Teng Yani niku. Nggih sing me Amplah piyambak. 6 kilo 6 jam tok niku. Mboten nggih. Mboten bos itu anu sing 6 jam itu gawul. Ndamelan niku. Mriki masyarakat mriki nggih pekerja nggih, niku kebun napa? Karet. Karet nggih. Kopi kali karet. Kopi kali karet. Berarti nek nyadap karet niku dalu nggih, Pak nggih. Dalu nggih minimal nggih jam kali di atas 12. Jam nek injing kena napa, Pak? Lah injing mangke anu getahipun kirang kata. Kirang kata. Kalau pengeluarannya getah ini kurang maksimal. Tapi lah musim hujan terpaksa pagi itu sadap pagi. Terpaksa pagi nggih. Sebenarnya normalnya itu ya malam di atas jam 12 itu jam 1 jam 2 itu. Nggih. Turut alas wonten niku masuk hutan wonten niku. Emang enggak ada hewan-hewan liar niku, Pak? Ada lah sini. Ada. Hantu-hantu enggak ada nggih, Pak nggih. Jadi tergantung orangnya. Nggih. Gantung imannya orangnya itu gimana. Tapi takut ya mungkin ya diketahui, kalau enggak takut ya enggak. Tapi pernah ada nggih kejadian? Enggak pernah nggih. Oh, namanya cari duit nggih, Pak nggih. Iya. Cuma 3 gereja niku Pak nggih. Iya. 3 kakak. 3 kapal. 3 kapal atau 6 rumah. 6 rumah, tapi kakaknya hanya 3. Yang nempati 3. 6 rumah 3 kakak. Berarti sampingannya sebagai napa? Ya, ternak niku. Ternak nggih, ternak napa mawon? Kambing.
sapi, ayam nggih. Nggih, ayam. Terus ngenten iki buah-buahan niki nanem ki ambek. Nanam jambak. Nggih ditedoki ambek napa? Nggih. Disade. Nggih, sebagian lek turah disade. Oh, nek turah disade. Nggih, di anu jambak. Nggih. Kantun pembuahane lebat napa mboten. Nggih. Biasanya enten bakul napa? Nggih wonten sering kados. Oh. Kados pisang napa sering. Nggih. Ningali keliling mboten napa-napa nggih, Pak nggih? Mboten. Ah. Ada nama sinten, Bang? Dalam Pak gimana kados sampeyan pun. Oh, nggih. Motor sepuluh Bang. Cuma winginane dereng mriki, Pak. Oh, Nggih. Nah, kita keliling dulu untuk cuma ini memang rumah dinas sekarang ibu kan kampung terpencil yang ada di lereng Gunung Kelut nggih, Pak nggih. termasuk sekarang ini kalau ditempuh di Kompas dari sini mungkin sekitaran 10 sampai 12 kilo kalau di Kompas lah ya. Pundi 10? 10 sampai 12 12 kilo kalau kalau Kompas, tapi kalau lewat jalur yang benar ya ada 20. Oh, lebih nggih. Ya. Nah, kalau di Kompas sekitar 12 lebih. 10 sampai 12 kilo. Nah, monggo Bu. Nah, kegiatan masyarakat yang ada di kampung terpencil di lereng Gunung Kelut ya. Ini selain ayam, sapi. Nah. Loh kok dibetah, Pak? Ya nanti ditaruh di kambingnya sebagian di sana. Oh. Iya. Yang di sini juga ada itu. Nggih. Mriki nggih nganu ternak madu nggih. Ya sebagian. Ya ini cuma sering. Napa madu napa nih? Klanceng napa? Tawon lebah. Oh, lebah. Kalau lancengnya sedikit cuma. Panene ngenten iki Ya antara 6 bulan. 6 bulan 6 nggih. bulan sekali. 6 bulan. Dipakani nih ngenten. Enggak pernah. Liaran nih. Liaran ya. Bukan seperti yang di ternak dia itu enggak. Itu kan makannya kan gula ya. Nggih. Kalau ini langsung. Nah, sendiri kalau musim buahnya karet ini bunga ya ini. Jadi Panen ini nggih. madu bunga karet ini. Madu asli nggih. Iya madu asli, enggak buatan. Nggih. Seperti yang terang itu termasuk buatan Mas. Nggih. Makanya mahal ini, kali ini sampai 300 400 sampai Oh, berapa liter itu? 1 liter. 1 liter itu Iya. 300. 300 sampai 400. Oh. Nah, Kalau madu yang anu itu hanya 200-an. nggih. 50 200. Nggih. Madu ternakan. Iya. Jadi nyari sendiri. Tapi termasuk nggih ibaratnya murah lah, Pak. Nek nganu nek ten nggen kula pun gangsal atusan, Pak. Di sini minimal 400 loh, Mas. Nggih. Niku sak botol Orson. Iya, botol itu nih minyak. Orson nih. Iya, Oh. Orson itu. Ya, Orson itu yang kecil. Nggih. Yang botol Bensin itu bensin itu. sekitar 400. Pokoknya 1 liter. Nggih. Termasuk murah. Iya. Murah dapat. Tapi Mas, ini bukan madu buatan jadi. Nggih. Kasih makan itu bukan. Nggih. Nah, ini yang rumah yang tak dihuni atau satu kapal diisi 2 namun tak dihuni. Oh, dihuni ini ada 3, berarti per kapal ini diisi satu kakak per kapal. Nah, setelah kita bertanya-tanya serta meminta keterangan dari penduduk kampung ini, kami melanjutkan untuk melihat keliling area kampung ini yang hanya ada 3 kapal dan dihuni atau diisi dengan 3 kakak saja. Tak hanya di kampung ini saja, namun di sebelah timur dari kampung ini yang lokasinya berada memang betul-betul paling dalam di tengah hutan juga ada kampung yang ada 27 ya maksudnya rumah yang siap dihuni, namun yang tersisa juga tinggal 3 kakak. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Namun kali ini kita masih di seputaran kampung ini. Jika kalian ingin menginap ataupun tinggal di kampung ini, silakan saja.
namun kalian harus meminta izin kepada mandor perkebunan yang ada di area sini. Dan kalian sudah siapkah jauh dari pusat keramaian? Bagi kalian penyuka meditasi ya, maksudnya mengheningkan diri serta berdiam diri jauh dari pusat keramaian untuk menenangkan hati kalian, silakan kalian tinggal di sini. Cukup sekian, assalamualaikum.